Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Berita 5 edisi Kamis 29 Mei 2014 yang menyajikan seputar informasi menarik dari Kota Pati dan sekitarnya. Bersama saya Eka Mayangsari, inilah Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, untuk memaksimalkan tertib lalu lintas, Satlantas Polres Pati Rabu sore membagikan helm gratis kepada para pengendara yang melintas di sekitar alun-alun Kota Pati. Uniknya, pembagian helm tidak ditujukan kepada para orang dewasa, melainkan anak-anak yang turut serta berkendara yang tak mengenakan helm. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati menjadi perhatian serius oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pati. Dalam kecelakaan lalu lintas tak jarang melibatkan anak kecil, sehingga langkah preventif dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Pati, yakni dengan membagikan helm gratis kepada para pengendara sepeda motor. Kasat Lantas Polres Pati AKP Dax Emmanuel Manuputi mengatakan dalam kegiatan pemberian helm gratis kali ini lebih diprioritaskan untuk anak-anak kecil. Pasalnya selama ini kesadaran para orang tua akan keselamatan berkendara kepada anak-anak yang ikut terlibat dalam berkendaraan sepeda motor masih sangat minim. Kami melaksanakan kegiatan dalam rangka operasi simpatik Candi 2014. Kegiatan hari ini seperti yang rekan-rekan lihat, kami membagikan helm khususnya untuk helm untuk anak-anak kecil, ya. Karena tingkat kesadaran daripada masyarakat kita masih sangat kurang untuk anak-anaknya diberikan helm. Selain membagikan helm gratis, Satlantas juga membagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang berisikan himbauan keselamatan berlalu lintas. Diharapkan kegiatan tersebut efektif guna kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara khususnya bagi anak-anak. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seringnya keterlambatan dalam pengiriman gas LPG 3 kg dikeluhkan oleh masyarakat Pati, terutama ibu rumah tangga. Apalagi kebutuhan akan gas LPG bagi rumah tangga menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Seringkalinya keterlambatan pengiriman gas LPG 3 kg menyebabkan banyak pengguna gas LPG kecewa. Meskipun tidak mengalami kelangkaan, seringkali terjadi keterlambatan pengiriman, membuat konsumen harus menunggu. Selain itu, seringkali dikeluhkan pengguna gas LPG 3 kg terkait isi tabung gas yang hanya separuh. Hal tersebut terjadi sejak pasca banjir lalu. Ditemui salah satu pengguna gas LPG 3 kg, Rizka Wahyuni mengatakan, selama ini stok LPG 3 kg masih terbilang stabil, namun seringkali terjadi keterlambatan pengiriman dari pemasok. Sehingga pengguna LPG harus mengantri saat membeli dengan menitipkan tabung gas mereka di toko atau pangkalan gas. Sampai sekarang alhamdulillah jalan stabil. Kalau untuk ada kendala Bu? Ya tidak ada. Kendalanya aku cuma sering telat. Belum lagi sering ditemui volume gas LPG 3 kg yang hanya berisi separuh. Hingga kini belum ada penanganan dari pihak terkait. Masyarakat terutama ibu rumah tangga berharap pihak terkait mampu mengatasi permasalahan ini, apalagi bulan Ramadan tinggal menunggu hari, di mana kebutuhan gas LPG 3 kg pada bulan tersebut cenderung meningkat. Iis Haryanti, Simbang 5 TV melaporkan. Pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa Pati yang tergabung dalam Prabowo Center Pati Kamis pagi menggelar aksi simpati di jalur Pantura Timur, tepatnya di perempatan Juwana dengan membagikan bunga serta stiker. Puluhan pendukung Prabowo Hatta Pati Kamis pagi menggelar aksi simpatik di perempatan alun-alun Juwana Pati yang merupakan jalur utama Pantura Timur. Aksi berupa bagi-bagi bunga dan stiker calon Presiden Prabowo Subianto ini merupakan aksi kegiatan dari Prabowo Center Kabupaten Pati yang ketiga. Endro Jatmiko, Ketua Prabowo Center Pati mengungkapkan pihaknya sengaja terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PKS, P3, Golkar, serta PBB, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kepada masyarakat. Selain mengenalkan Prabowo Hatta, pihaknya juga turut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tanggal 9 Juli mendatang, masyarakat diminta turut aktif dan berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Simbang 5 TV melaporkan.
Informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, meskipun terkesan terlambat pencairan dana operasional pembinaan untuk atlet, akhirnya KONI Kabupaten Pati mengucurkan dana tersebut kepada 29 cabang olahraga di Kabupaten Pati. Seluruh cabang olahraga Kabupaten Pati akhirnya bisa bernafas lega setelah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pati mengucurkan dana operasional pembinaan untuk atlet. Dana sebesar 1 miliar yang diterima KONI itu sendiri diperuntukkan untuk berbagai persiapan jelang Pekan Olahraga Daerah Jawa Tengah 2014 dari mulai latihan, tryout, hingga menghadapi babak kualifikasi Porda 2014. Meskipun terlambat, namun KONI menargetkan dapat segera mencairkan dana untuk pembinaan atlet ini. Bisa cepat atau tidaknya tergantung kesiapan dari masing-masing cabang olahraga. Karena masih ada syarat yang harus dipenuhi guna pencairan dana ini, seperti rekening bank yang harus dimiliki cabang olahraga. Ketua Umum KONI Kabupaten Pati, Edi Buntoro, mengaku dari dana 2 miliar lebih, KONI hanya menerima dana sebesar 1 miliar yang diperuntukkan bagi 29 cabang olahraga. Sedangkan 1 miliar lebih diperuntukkan bagi operasional pembinaan Persipa dan sejumlah kegiatan lainnya. Pencairan dana pembinaan cabang-cabang olahraga. Ada berapa itu Pak untuk cabang olahraga? Ada 29 cabang. Namun tadi saya sudah sampaikan bahwa keterlambatan bukan dari KONI, tapi keterlambatan dari pemerintah, sehingga baru beberapa hari ini langsung didistribusikan. Lebih lanjut, Edi Buntoro menyebutkan pemberian dana operasional akan disalurkan kepada 29 cabang olahraga di Kabupaten Pati. Tapi untuk jumlah DOP, setiap cabang olahraga ada perbedaan yang terbagi dalam 3 kategori, sesuai dengan prestasi dan target yang akan dicanangkan. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, meski berpotensi sebagai tempat wisata, kondisi tempat pembuangan akhir di Banyu Urip, Kecamatan Margorejo, Pati justru terlihat kotor. Selain itu, berbagai hewan yang ada juga tampak kurang terawat. Terkesan pihak pengelola hanya setengah hati merawat potensi yang ada di lokasi tersebut. Tempat pembuangan akhir Banyu Urip, Kecamatan Margorejo, Pati selama ini cukup dikenal tidak hanya di Kabupaten Pati, melainkan juga di daerah lain. Lokasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain sebagai tempat pembuangan akhir, lokasi tersebut juga terdapat tempat bermain anak-anak, ruang baca, bahkan sejumlah hewan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pati. Bahkan karena lengkapnya fasilitas yang ada, membuat Kabupaten Pati beberapa tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Adipura karena pengelolaan tempat pembuangan akhir yang cukup baik dan variatif. Hanya saja beberapa tahun terakhir pengelolaan tempat pembuangan akhir terutama di lokasi ruang baca maupun tempat penangkaran hewan terlihat memprihatinkan. Tampak sampah berceceran dan hewan yang terkesan kurang terawat, membuat salah satu tempat hiburan masyarakat di Pati ini kurang diminati lagi oleh masyarakat menjadi salah satu alternatif tempat hiburan keluarga. Kandar, salah satu pengunjung dari Desa Badekan Margorejo, menanggapi sebaiknya pihak pengelola lebih serius mengelola potensi yang sudah ada ini. Apalagi banyak hewan yang dihibahkan oleh masyarakat Pati di lokasi tersebut mati tanpa penjelasan dari pihak pengelola. Ya, anak saya melihat ini kan ini kotor TPA ini, ya harus dibersihkan. Harus dibersihkan ya Pak ya? Iya. Kalau untuk apa namanya hewan-hewan yang tidak terawat itu gimana Pak? Ya, nak tidak di rumah, hewan-hewan harus di rumah. Kalau lapar diberi makan. Oh gitu. Dari banyaknya masalah, terutama kebersihan serta perawatan hewan-hewan yang ada, diharapkan menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati. Apalagi lokasi tersebut menjadi objek wisata alternatif bagi masyarakat Pati khususnya. Eis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, relawan dan ratusan partisipan pendukung Jokowi menghadiri acara deklarasi pemenangan Capres dan Cawapres pasangan Jokowi JK di Gedung Korpri Pati Rabu sore. Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko juga turut serta dalam pelaksanaan deklarasi tersebut.
Penyelenggaraan deklarasi tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden pasangan Jokowi JK dilaksanakan di Gedung Korpri Pati Rabu sore. Dihadiri oleh ratusan partisipan dari Partai PDIP serta partai pengusung lainnya seperti PKB, Hanura, dan Nasdem. Dalam deklarasi tersebut, ratusan partisipan beserta relawan Jokowi mendukung penuh pasangan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden mendatang. Para relawan mendukung Jokowi lantaran dinilai sebagai figur yang bersih, jujur, serta merakyat. Pemprakarsa deklarasi tersebut, Imam Suroso menuturkan penyelenggaraan deklarasi tersebut ditanggapi positif oleh semua pihak. Mereka yakin karena pasangan Jokowi JK dianggap mampu mensejahterakan masyarakat. Imam Suroso menambahkan hal tersebut sudah menggelora di seluruh Nusantara, bahwasanya Jokowi JK mampu memperbaiki nasib bangsa. Jadi kita menanggapi positif dengan Pak Bin, Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati menanggapi positif karena Jokowi JK adalah akan menyelamatkan NKRI, akan mensukseskan rakyat. Makanya ini bukannya di sini, sudah menggelora di semua Nusantara bahwa memang ini sudah saatnya Jokowi JK kesejahteraan, tidak bagi-bagi menteri, tidak bagi-bagi apa. Yang penting semuanya kerja, sejahtera untuk semuanya. Mungkin ini Jokowi itu titisan Allah yang berjuang. Mudah-mudahan rakyat mendukung. Tanpa dukungan rakyat ya tidak apa-apa. Jadi mohonlah dengan segala keadaan hati, dengan hormat rakyat mendukungnya. Rakyat mendukungnya harus biar. Mudah-mudahan para pahlawan bangsa yang telah gugur menjauhi kita diberikan ampunan dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan calon presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan calon wakil presiden kita Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir batin, bersama-sama kita Allah ridho memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada hari ini kami akan mengajak bersama-sama semua kaum hadirin, semua kaum hadirin di Bali untuk bersama-sama. Selama ini kami kaum hadirin dan kaum hadirin tertinggal dalam pembangunan ini. Dan setelah ini akan kita rebut, kita akan berjaya kembali pada era tersebut. Selain itu, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Haji Heru Sujatmiko, mengatakan akan terus melakukan konsolidasi barisan PDIP serta seluruh partai mitra yang terdiri dari PKB, Nasdem, dan Hanura. Kita ini sedang terus melakukan konsolidasi untuk memantapkan barisan kita. Yang pertama-tama tentu bersama-sama dengan partai mitra, PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKB. Yang kedua tentu tidak boleh dilupakan adalah para relawan. Relawan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, baik petani, nelayan, buruh, pedagang kaki lima, pedagang besar, pedagang kecil, UMKM, dan lain-lainnya. Bahkan juga pegawai negeri yang punya hak pilih, tentu mereka tidak boleh ikut kampanye, tetapi mereka sebenarnya tetap mempunyai hak politik yang sama dengan kita. Tim pemenangan Jokowi JK Jawa Tengah mentargetkan bahwa Pilpres kali ini pihaknya mampu mendulang suara mencapai 70% suara, sehingga perlu kerja keras dari semua pendukung untuk merealisasikannya. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Sesaat lagi akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami.